Selamat siang, Ibu Lisdiah Dewi Arini, SSI, MSI, dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi. Saya Lili Prastianingsih, NIM 190505354, akan mendeskripsikan salah satu penyakit pada sistem pernafasan atau respirasi, yaitu penyakit asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyumbatan atau penyempitan dan peradangan saluran pernafasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernafas. Faktor resiko asma yaitu bakteri yang berasal dari debu dapat memicu utama faktor resiko dari asma. Bakteri tersebut bernama endotoksin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di dalam kamar tidur, yang dapat menimbulkan gejala asma. Penyebab asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu halus binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, bahkan terpapar zat kimia. Namun, hingga kini penyebab dari asma belum diketahui secara pasti. Pengidap asma memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif karena saat paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma, maka otot saluran pernafasan menjadi kaku dan menyempit. Pada pengidap asma, saluran pernafasan akan lebih sensitif sehingga paru-paru yang terkena iritasi dari pemicu asma tersebut dapat menyebabkan otot saluran pernafasan. Produksi dahak meningkat sehingga dapat membuat kesulitan bernafas. Pada masa kanak-kanak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya saat masuk usia remaja. Gejala asma yang tergolong menengah atau berat pada masa kanak-kanak dapat muncul kembali di masa mendatang. Perlu diketahui juga bahwa asma dapat muncul di usia berapapun dan tidak selalu bermula pada masa kanak-kanak. Gejala-gejala asma. Beberapa gejala asma yang bisa terjadi adalah nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi atau nafas berbunyi. Ini juga salah satu jenis penyakit yang dapat dialami oleh semua golongan usia, dari anak-anak sampai orang tua. Pengobatan asma. Dalam pengobatan asma ada dua hal yang perlu dilakukan, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kembali kambuh. Di samping melakukan pengobatan, biasanya pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang dapat menjadi pemicu asma kambuh. Biasanya dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma itu muncul. Pencegahan asma. Asma merupakan jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat, sehingga itu sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengendalikan dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Yang ketiga, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Yang keempat, menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Yang kelima, memonitor kondisi saluran nafas. Yang keenam, vaksinasi flu atau pneumonia sangat disarankan dilakukan supaya asma tidak memburuk. Untuk menjaga asma tidak kambuh, penderita asma harus melakukan beberapa jenis olahraga, diantaranya berenang.
salah satu jenis olahraga yang dari sejak dulu paling direkomendasikan untuk dilakukan oleh penderita asma, karena saat berenang udara yang dihirup biasanya hangat dan lembab sehingga cocok untuk penderita asma. Yang kedua, yoga, karena yoga berfokus pada latihan pernafasan. Yang ketiga, jalan kaki. Penderita bisa melakukan kegiatan jalan kaki di pagi hari selama 20 hingga 30 menit sebelum melakukan aktivitas. Yang keempat, bersepeda. Tapi perlu diperhatikan agar kegiatan bersepeda tidak dilakukan secara berlebihan agar sistem pernafasan dapat berjalan dengan lancar. Demikian Ibu Lisdiah Dewi Arini, ulasan salah satu penyakit sistem respirasi atau pernafasan. Terima kasih. Selamat siang.